Seperti yang saudara lihat di layar LED di depan, ini adalah tema besar kita sepanjang bulan Februari, yaitu Relationship Matters. Saudara mungkin bertanya, karena setiap tahun kita akan punya topik ini. Tahun 2014 kita juga punya topik relationship. Dan tahun 2016 pun kita akan punya topik relationship. Bagi NDC gereja kita, relationship, hubungan itu sesuatu yang sangat penting. Tiap tahun kita pasti menekankannya sekali lagi, tentunya dengan konten yang berbeda, saudara-saudara. Mengapa? Karena firman Tuhan berkata, ketika Yesus ditanya, kalau hukum Taurat, seluruh hukum Taurat, kitab nabi-nabi itu dikompres, saudaraku, disarikan, itu apa isinya? Nah, firman Tuhan berkata bahwa dua hal isinya. Yang pertama adalah kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Ini hubungan dengan Tuhan. Kita harus punya hubungan yang baik, yang intim dengan Tuhan. Tetapi jangan lupa ada yang kedua, yaitu kita harus mengasihi sesama kita. Artinya kita juga harus punya hubungan yang baik dengan sesama kita. Nah, seringkali gereja itu tidak seimbang. Karena banyak orang selalu kita hubungan dengan Tuhan. Yang dibahas hubungan dengan Tuhan. Enggak salah. Baik kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Tetapi saudaraku, saya melihat ada banyak orang yang rohani, cinta Tuhan. Tapi di gereja banyak yang enggak suka. Jadi ada banyak orang yang rohani di gereja, tapi disebelin banyak orang. Nah, ini yang lucu, saudaraku. Kenapa? Karena hubungan dengan Tuhan terus diutamakan, tapi hubungan dengan sesamanya enggak bagus. Di kantor pun disebelin. Tetangga-tetangga enggak suka, ini pasti ada yang salah. Dan yang salah adalah kita fokus hubungan dengan Tuhan, tapi kita tidak membangun hubungan yang baik, relationship yang baik dengan teman-teman kita. Nah, hari ini untuk sesi sore ini saya akan menyampaikan topik khusus yang berjudul Promoting Good Relationship. Bagaimana kita meningkatkan, mengembangkan, membangun hubungan yang baik. Sebab kita akan belajar dari firman Tuhan bahwa Alkitab mendorong setiap kita untuk punya hubungan yang baik dengan setiap orang. Roma 12 ayat 18, mari kita lihat. Sebagai ayat pendahuluan kita, saya ingin kita membaca bersama-sama ayat pendahuluan ini. Apakah setiap saudara siap membaca bersama saya? Oke, 1, 2, 3. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Jadi Tuhan mendorong kita, firman Tuhan mendorong setiap kita untuk punya hubungan yang baik dengan setiap orang. Dikatakan kalau itu bergantung padamu, sebab hubungan itu kan bergantung dua belah pihak. Tapi kalau itu bergantung padamu, ayo kita membangun hubungan yang baik. Jangan berantem, jangan punya musuh. Kita damai dengan semua orang. Kita punya hubungan yang baik dengan setiap orang. Tetapi dalam prakteknya saudara, tentunya ini gak mudah. Kita nangkap esensinya. Saya diperintahkan Tuhan untuk punya hubungan yang baik dengan setiap orang. Amin saudara. Tapi gimana praktiknya? Kalau mau jujur, di gereja aja banyak orang yang menyebalkan. Bukan saudara yang sono. Setuju gak bahwa di gereja banyak orang menyebalkan? Saya gak tahu menyebalkan dalam bidang apa. Entah waktu di toilet, entah waktu masuk, entah waktu duduk. Ada banyak orang yang menyebalkan di sekitar kita. Atau di kantor, ada orang yang menyebalkan. Misalnya saudara punya teman, tiap minjem sesuatu gak pernah balik. Ada orang kalau pinjem bolpen gak pernah balik. Dan terpaksa tiap minggu kita beli bolpen baru. Kita kadang-kadang sebel gitu. Kita punya tetangga yang kadang-kadang bikin kita jengkel. Saya ini hari-hari lagi jengkel sama tetangga saudara, ini kita curhat nih. Tiba-tiba di rumah saya, di depan pintu gerbang
rumah saya itu parkir mobil. Yang sering nganterin saya kayak Pak Apollo sih pasti tahu ya. Jadi susah belok ya Pak ya, balik susah. Jadi banyak orang kalau dari rumah saya itu mesti mundur. Gara-gara mobil itu. Saya tidak tahu tuh mobil siapa saudara. Tapi saya yakin tuh mobil tetangga. Tetangga jauh yang beli mobil gak punya tempat, dia parkir di depan rumah saya dan cukup mengganggu. Tadinya saya pikir cuma sehari 2 hari, ini udah sebulan. Dan yang lebih bikin jengkel, ini mobil parkir tidak pernah pindah. Kalau misalnya malam parkir, pagi orangnya berangkat kerja, oke lah. Dia malam di situ, paginya di situ, siang di situ. Diam aja udah sebulan. Saya juga tidak mengerti mengapa dia memilih rumah saya. Apa dia tahu saya pendeta dan dia berpikir pendeta tidak boleh marah. Pendeta kan manusia saudara, bisa kesel, bisa marah. Tapi saya gak pernah sumpahin tuh mobil. Saya doakan tuh mobil, mobilnya kurang bagus sih. Saya doakan mobil itu jadi Mercy yang paling bagus. Supaya dia takut taruh di pinggir jalan. Terpaksa dia pindahin. Satu hari waktu saya pulang, saking keselnya saya bilang sama istri saya, yuk kita bantuin sekalian tuh yang punya mobil. Bantuin gimana? Kita pasang atap di atas mobilnya. Kita bikin garasi di situ. Saya bilang, karena dia gak pernah pindah. Udah anggap itu garasi saudaraku. Nah, kasus-kasus seperti ini bisa saja terjadi dalam hidup kita. Tapi Tuhan perintahkan lu gak boleh musuhan, mesti hubungan baik. Nah gimana nih caranya? Nah hari ini kita akan belajar dalam satu kisah tentang persahabatan Abraham dengan seorang yang bernama Abimelekh. Dan ingat setiap persahabatan itu kadang-kadang ada problem, ada masalah. Dan bagaimana kita mengatasi setiap masalah dalam hubungan kita. Kejadian pasal 21. Ayat 22 sampai 31. Saya akan bacakan dengan cepat karena cukup panjang. Pada waktu itu Abimelekh beserta Pikol panglima tentaranya berkata kepada Abraham, Allah menyertai engkau dalam segala sesuatu yang engkau lakukan. Jadi Abimelekh mendatangi Abraham dan bilang Allah menyertai engkau. Karena apa? Abraham tambah kaya saudaraku. 23. Oleh sebab itu bersumpahlah kepadaku di sini demi Allah, bahwa engkau tidak akan berlaku curang kepadaku, atau kepada anak-anakku, atau kepada cucu cicitku, sesuai dengan persahabatan yang kulakukan kepadamu. Demikianlah harus engkau berlaku kepadaku, dan kepada negeri yang kau tinggali sebagai orang asing. Lalu kata Abraham, aku bersumpah. Jadi di sini Abimelekh datang, dan mau bikin perjanjian dengan Abraham supaya Abraham tidak berlaku curang. Oke, itu kisahnya. 25. Tetapi Abraham menyesali Abimelekh tentang sebuah sumur yang telah dirampas oleh hamba-hamba Abimelekh. Jawab Abimelekh, aku tidak tahu siapa yang melakukan hal itu. Lagi tidak kau beritahukan kepadaku, dan sampai hari ini belum pula ku dengar. Ayat 27. Lalu Abraham mengambil domba dan lembu dan memberikan semuanya itu kepada Abimelekh. Kemudian kedua orang itu mengadakan apa? Bikin perjanjian lagi. Ini perjanjian selanjutnya ya. 28. Tetapi Abraham memisahkan 7 anak domba betina dari domba-domba itu. Lalu kata Abimelekh kepada Abraham, untuk apakah ke-7 anak domba yang kau pisahkan ini? Jawabnya, ke-7 anak domba ini harus kau terima dari tanganku untuk menjadi apa? Tanda bukti bagiku. Kalau zaman sekarang tanda bukti itu kwitansi. Bahwa akulah yang menggali sumur itu. Kwitansi ini akan membuktikan bahwa sumur itu miliknya Abraham. 31. Sebab itu orang yang menyebutkan tempat itu Beersheba. Karena kedua orang itu telah bersumpah di sana. Ya, berhenti sampai di sini. Jadi Abraham dan Abimelekh ini sahabat. Tapi ada problem. Problemnya apa? Abraham tambah kaya. Nah saudara tanya kenapa jadi problem Abraham tambah kaya? Sebab Abraham itu pinjam tanahnya Abimelekh. Abimelekh itu penguasa di situ, di negeri itu. Abraham itu orang asing.
Jadi dia itu ditampung oleh Abimelekh dan dikasih pinjam tanah. Tapi apa mau dikata saudaraku, Abraham beternak, ternaknya tambah banyak. Kambingnya tambah banyak, dombanya tambah banyak. Nah ini muncul masalah setelah Abraham tambah kaya. Kalau domba tambah banyak saudara, kira-kira lahannya perlu ditambah enggak? Perlu ditambah. Kira-kira rumputnya butuh lebih banyak enggak? Butuh lebih banyak. Jadi Abraham ini orang asing dipinjemin tanah tapi tiap bulan nambah. Nambah lagi. Nambah lagi. Jadi Abimelekh berpikir, wah nggak bisa nih. Ini punya potensi konflik dengan saya. Karena saya pemilik tanahnya. Jadi apa yang dilakukan oleh Abimelekh? Abimelekh mencegah konflik itu. Nah ini prinsip nomor 1. Prinsip nomor 1 saya beri nama cegah potensi konflik yang bisa timbul. Dalam kita berhubungan dan berteman, saudara harus punya kemampuan untuk merasakan ini ada bahaya. Dan di sini Abimelekh punya kemampuan itu. Makanya dalam ayat 22, sekali lagi saya baca. Pada waktu itu Abimelekh beserta Pikol, panglima tentaranya berkata kepada Abraham, Allah menyertai engkau dalam segala sesuatu yang engkau lakukan. Abimelekh mendatangin Abraham. Tujuannya apa? Abimelekh buat perjanjian dengan Abraham. Perjanjiannya ayat 23-24. Saya baca sekali lagi ya supaya jelas saudara. Oleh sebab itu bersumpahlah kepadaku di sini demi Allah bahwa engkau tidak akan berlaku curang kepadaku. Jadi Abimelekh bilang, lu pakai tanah tambah banyak, jangan berlaku curang lo, lu cuma minjem lo. Atau kepada anak-anakku atau kepada cucu cicitku sesuai dengan persahabatan, kita ini sahabat, yang kulakukan kepadamu. Demikianlah harus engkau berlaku kepadaku dan kepada negeri yang kau tinggali sebagai orang asing. Lalu kata Abraham, aku bersumpah deh, gak akan berlaku curang. Tetapi di sini kuncinya adalah Abimelekh mencegah konflik, dia bikin perjanjian. Nah, saya kasih beberapa contoh ya. Misalnya saudara baru menikah. Saudara anak tunggal. Saudara pria. Saudara menikah dengan seorang gadis. Menikah jadi suami istri. Tapi kemudian saudara sebagai anak tunggal itu punya rumah yang besar. Papi mami sudah tua. Lalu papi mami berkata kepada saudara, boleh enggak kalau kamu jangan keluar dari rumah ini. Kamu ajak saja istri kamu untuk masuk ke rumah sini, kamar banyak kok. Ngapain sih papi mami udah tua kesepian, udah kamu ke sini aja. Lalu saudara nurut ya, ajak istri ke situ. Nah begitu istri masuk rumah, tinggal sama papi mami, saudara harus peka. Ada potensi konflik. Ini konflik klasik saudaraku. Kayak Tom and Jerry gitu lah. Ini konflik siapa nih saudara? Mertua dan menantu. Saudara mesti mengantisipasi misalnya. Saudara berunding sama papi mami. Gimana kalau wilayah kekuasaannya dibagi 2? Pokoknya lantai 1 istri saya yang mengatur, lantai 2 papi mami. Gitu, mesti dibikin antisipasi. Atau saudara bisnis. Kan banyak orang di gereja udah kenal apalagi satu core. Ya, satu core udah kenal bikin bisnis. Lalu masing-masing nyetor. Kalau modalnya 1 miliar, satu orang gopek misalnya ya. Saya 500 juta, kamu 500 juta. Tapi biasanya karena teman dekat, kita tidak bikin perjanjian. Karena waktu teman kita ajak bikin perjanjian, teman saudara bilang, masa sih lu gak percaya sama gua? Kita satu gereja, satu core, sering jalan bareng. Udahlah percaya sama percaya. Ingat, ini potensi konflik. Saudara mesti berkata, gak bisa, justru karena saya percaya sama kamu, saya menghargai kamu, maka kita harus bikin perjanjian. Saudara harus pergi ke notaris. Bikin perjanjian hitam di atas putih dan punya kekuatan hukum yang tetap. Karena ini untuk mencegah, udah terlalu banyak cerita saudaraku. Di gereja ribut berantem gara-gara apa? Gara-gara nggak jelas perjanjiannya.
Apalagi? Contoh yang lain, saudara mau renovasi rumah misalnya. Ini kondisi-kondisi potensi konflik. Saudara mau renovasi rumah tapi renovasinya besar. Sedangkan rumah saudara dan rumah tetangga itu nempel dindingnya. Banyak rumah di Jakarta nempel. Dinding rumah saudara dengan dinding rumah tetangga itu nempel. Dan saudara mau renovasi. Potensi konflik enggak? Iya. Saudara mesti berpikir gimana cara mencegah. Saudara datang ke tetangga. Selamat malam Pak, selamat malam Bu. Lama ya kita bertetangga, ya udah 10 tahun gak pernah ketemu saudaraku. Kalau di Jakarta 10 tahun gak pernah ketemu tetangga itu. Pak, Bu, mohon izin. Saya minggu depan mulai renovasi rumah. Pasti berisik, banyak debu. Saya mohon izin. Mesti begitu. Dan kalau ada rumah Bapak Ibu yang rusak gara-gara saya renovasi, saya berjanji menggantinya dan membetulkannya. Amin saudara. Siapa di sini yang pernah sebel karena tetangga renovasi rumah saudara rusak? Angkat tangan. Oh banyak. Ada siapa lagi? Oh lagi, siapa lagi? Kok angkat tangannya satu-satu yang kompak kayak? Banyak. Saya juga. Saya pernah ngalamin, makanya saya tahu. Ini jadi contoh. Tetangga renovasi. Enggak minta izin. Udah berisik. Saya punya dinding itu retak-retak semua saudara. Saking banyak gempuran apa saya enggak ngerti itu. Retak semua. Belum lagi kerugian kopi, gula habis. Kenapa? Pembantu saya digodain sama tukang-tukang saudara. Digodain, ada yang minta dibikinin kopi, yang pembantu. Dirayu kamu cakep deh, bikinin kopi dong 3. Saya juga bingung kok kopi habis, gula habis. Tetangga yang ngabisin. Bukan bosnya tapi tukang saudara. Nah ini potensi konflik. Nah, dalam hubungan kita berteman, seringkali kita pada situasi seperti itu. Nah kita mohon hikmat dari Tuhan bagaimana kita mencegah konflik itu. Sehingga hubungan kita tetap baik. Yang setuju katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Prinsip yang kedua. Bersikap jujur kepada orang lain. Kalau saudara mau punya hubungan yang baik dan meningkatkan hubungan baik dengan orang lain. Kita harus bersikap jujur kepada teman kita. Dalam kasus Abraham dengan Abimelekh, saudara perlu tahu latar belakangnya. Kenapa Abimelekh ini gak gitu percaya sama Abraham? Saudara perlu tahu bahwa Abraham pernah menipu Abimelekh. Abraham pernah membohongi Abimelekh. Saudara mungkin hanya mengenal Abraham sebagai orang hebat, orang yang beriman, bapak orang percaya. Tapi saudara juga perlu tahu sisi lain dari Abraham, bahwa Abraham pernah tidak jujur. Dan gara-gara dia berbohong tentang istrinya yang bernama Sarah, Abimelekh hampir kena celaka saudara. Dan itu membekas. Saudara jangan berpikir ketika kita berbohong, orang tahu kita bohong, dengan berjalannya waktu saudara berpikir orang akan lupa. Tapi saya beritahu, orang tidak akan pernah melupakan kebohongan kita. Sekali suami membohongi istri, dan istri akhirnya tahu bahwa suaminya berbohong, maka istri tidak lagi pernah percaya kepada suaminya dalam level yang sama. Istri gak percaya lagi. Saya lihat istri-istri manggut-manggut. Terus Pak, terus. Tapi saudara jangan lupa bahwa ada banyak istri yang berbohong juga kepada suaminya. Sekali suami tahu kebohongan istri, maka suami tidak lagi percaya kepada istrinya dalam level yang sama dengan sebelum dia berbohong. Ya kadang-kadang ada istri yang ngelaba-ngelaba juga gitu. Ya mungkin juga karena suaminya kurang baik ya, jadi ngelaba, jadi di mark up semua. Di sini nggak ada yang ngaku. Efesus 4 ayat 25, saudara perhatikan.
Efesus 4 ayat 25 berkata begini, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Jadi dalam konteks kesatuan kita sesama anggota, sesama anak Tuhan. Ayo jangan ada dusta, jangan suka bohong. Yang paling menyedihkan kadang-kadang ada orang bohong, sebetulnya nggak ada untungnya. Kalau bohong, nipu sekalian gitu. Tapi saya nggak ngajarin saudara loh, nggak. Tapi ada orang bohong sebetulnya tujuannya hanya karena gengsi. Hanya karena gengsi aja. Lagi liburan misalnya ya. Saudara sebetulnya nggak pergi kemana-mana, waktu ditanya, lu liburan kemana? Karena saudara tahu teman-temanmu pada keluar negeri ke Amerika. Lalu saudara nggak enak kan? Kalah hawa ntar. Lalu saudara berkata, saya kemarin liburan ke Eropa, ke Paris, ya ke Milan, wah cerita macam-macam. Akhirnya saudara ketahuan bahwa ternyata saudara hanya ke Bandung misalnya. Itu kan sebetulnya buat apa sih bohong kayak gitu? Saudara lagi bawa tas Hermes. Sebetulnya nggak asli tapi K1 lah gitu. Dan orang-orang bilang, wah tas lu bagus lu. Asli ya? Asli dari Paris ini. Akhirnya ketahuan bahwa saudara beli bukan di Paris, tapi di Mangga 2. Nah buat apa saudaraku? Jadi kalau menurut saya lebih bagus kita jujur. Nah ada satu quote sebelum kita pindah kepada prinsip yang ketiga. Yang berkata begini, bersikaplah jujur jika Anda menghendaki hubungan yang positif dengan seseorang dalam jangka panjang. Saudara hubungan sama orang mau pendek mau panjang. Kalau mau panjang mesti jujur. Saudara menikah mau pendek mau panjang. Bersikap jujur kepada pasangan kita. Saudara bisnis mau pendek mau panjang. Kalau mau panjang bersikaplah jujur kepada teman bisnis kita. Nah ini prinsipnya. Kita harus berkata jujur. Supaya hubungan kita baik dan meningkat di hari-hari yang akan datang. Sekali lagi yang setuju katakan amin. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Prinsip yang ketiga. Bagaimana kita meningkatkan hubungan baik dengan setiap orang. Bicarakan dengan terbuka masalah yang ada. Seringkali kita ini kan suka nyimpen. Dengan teman ada masalah simpen. Nggak enak lah. Kalau betul-betul bisa melupakan nggak apa-apa. Tapi kadang-kadang hal-hal yang mengganjal di hati kita tidak pernah melupakan. Kita simpen. Bulan depan simpen lagi. Bulan depan simpen lagi. Akhirnya apa? Jadi bom waktu. Nah itu sebabnya perhatikan ayat 25 apa yang dilakukan oleh Abraham. Ketika dia merasa ada ganjalan dalam hatinya. Ketika dia merasa diperlakukan tidak adil. Ketika dia merasa dirugikan. Ayat 25 perhatikan saya bacakan. Tetapi Abraham menyesali Abimelekh. Terjemahan yang lain Abraham komplain keras. Protes kepada Abimelekh. Tentang sebuah sumur yang telah dirampas oleh hamba-hamba Abimelekh. Jadi pada waktu ketemu, Abraham tidak sekedar bilang shalom. Kita di gereja ya, dalam hati udah keselnya, shalom. Kata di gereja kan cuma 3, shalom, haleluya, puji Tuhan. Ketemu orang shalom, gimana kabarnya? Puji Tuhan. Bisnis maju, haleluya. Pokoknya tanya apa saja 3 jawabannya. Shalom, haleluya, puji Tuhan. Kita tidak pernah berani untuk mengungkapkan bahwa boleh gak kita bicara. Saya ada sedikit ganjelan loh. Penting kita terbuka saudaraku. Nah di sini waktu Abraham ketemu dengan Abimelekh. Dia menyatakan ganjalan dalam hatinya. Karena sumur Abraham diambil oleh hamba-hambanya Abimelekh. Dan saudara tahu di Timur Tengah tidak ada yang lebih penting daripada air. Tidak ada yang lebih penting dari sumur. Gara-gara air bangsa lawan bangsa bisa berperang. Gara-gara air orang bisa bertengkar dan bunuh-bunuhan. Jadi Abraham kesel nih. Jadi waktu ketemu dia membicarakan terbuka masalahnya.
Nah bagaimana dengan kita? Saya pernah lihat ya, 2 wanita cantik dan anggun saudaraku. Dalam sebuah pesta yang sangat meriah, banyak orang. Tiba-tiba ini 2 wanita teriak-teriak saudaraku. Wah, langsung jambak-jambakan, jenggut-jenggutan saudaraku. Wah yang lain tuh bukan misa, wah kira-kira gitulah. Belagak-belagak tapi dia nontonin. Apakah menurut saudara kejadian itu tiba-tiba? Apa ada wanita yang berpendidikan dan anggun mau dan berani malu sampai jambak-jambakan di depan banyak orang? Saya yakin ini menyangkut bom waktu yang sudah ditimbun mungkin begitu lama. Betul gak saudara? Saya gak yakin seorang suami atau seorang istri berkata, sudah kita cerai saja. Saya yakin ini ada satu masa yang panjang di mana suami istri itu gak pernah jujur dan terbuka satu dengan yang lain. Padahal betapa pentingnya suami menyatakan kejengkelannya, tentunya dengan cara yang baik. Atau istri menyatakan dengan terbuka, apa sih ganjalan saya terhadap suami saya? Kadang-kadang suami istri ya, Tuhan izinkan berdua di mobil dengan cara terjebak macet saudaraku. Kalau saudara suami istri terjebak macet 2 jam di mobil yang sama hanya berdua, itu cara Tuhan untuk membuat saudara ngobrol. Tapi hebatnya apa? Banyak suami istri yang berdua di mobil terjebak macet 2 jam, dua-duanya diem-dieman. Tidak berbicara satu dengan yang lain, masing-masing sibuk dengan pikirannya sendiri. Kalau ditanya sama pendeta, kenapa sih kalian berdua ngobrol kek? Jawabnya apa? Apa yang mau diobrolin Pak Pendeta? Tiap hari udah ketemu, udah habis bahan katanya. Padahal banyak hal yang bisa dibicarakan dan dikomunikasikan. Ada istri yang cerita sama temennya, tapi gak cerita sama suaminya. Suami gua baik, orangnya kalau ngomong gak pernah nyakitin. Dia selalu memuji gua cantik katanya. Engkaulah bulanku. Engkaulah bintangku, engkaulah pelabuhanku. Waduh, suaminya mantan kuli pelabuhan, saudaraku. Engkaulah pelabuhanku. Wow. Tapi ujungnya istri bilang apa? Tapi suami gua kalau soal duit, pelitnya setengah mati. Gitu saudaraku. Kenapa saudara gak ngomong? Bisa kok suami di lobi. Bisa. Ayo dong Pak, uang belanja naik. Ayo dong Pak, uang tas naik. Ayo dong Pak, uang makan-makan arisan naik. Bisa. Asal timingnya tepat, kata-kata yang baik, naik. Daripada disimpan. Tapi ada suami juga yang bilang, dan bilangnya bukan pada istrinya. Nah ini enggak terbukanya. Dia ngobrol sama bukan hanya ibu-ibu yang punya arisan. Bapak-bapak juga ada tapi bukan arisan. Enggak tahu apa dia ngobrol, ngopi kali ya. Istri gua baik. Gua lihat istri orang lain cerewetnya, bawelnya, nanya-nanya. Istri gua enggak pernah ngomel, enggak pernah bawel, enggak pernah nanya. Tapi kebablasan katanya. Sampai gua pulang gak pulang, istri gua gak nanya. Bayangin saudaraku. Gua udah makan apa belum, istri gua gak pernah nanya. Jadi ada saking cueknya, ada istri yang cuek, bebek bener, cuek bebek. Karena saudara pernah ngobrol gak? Mah, itu saya pengen lo kalau selesai mandi, baju disiapin ya. Setelan sama celana, sama dasi. Itu tiap orang kan beda. Bagaimana ini bisa terbuka? Kalau enggak kita enggak ngerti, tahu jeger meledak. Kita cerita sama orang lain tapi kita enggak cerita sama yang bersangkutan. Prinsip Matius 18 ayat 15 saya bacakan, ini prinsip. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Ini dalam kasus yang berbeda. Tapi prinsipnya sama bahwa ketika ada satu masalah,
Misalnya teman saudara jatuh dalam dosa. Jangan ngomong sama orang lain. Cerita kemana-mana. Temen gua sekarang simpenannya gini-gini. Lebih baik panggil ngobrol 4 mata. Saya dengar kamu gini ya. Ayo lo itu gak benar. Ya keluarga kamu baik, anak-anak kamu baik. Apa gak sayang? Kita ngobrol 4 mata. Abraham di sini dengan terbuka membicarakan masalah dan ganjalan hatinya kepada Abimelekh. Saya dorong saudara. Entah suami atau istri, lagi pacaran atau pertemanan. Ngobrol, bicara. Dengan terbuka. Saya yakin hasilnya akan membuat hubungan lebih baik. Dibandingkan disimpan jadi bom waktu. Yang setuju katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Prinsip yang keempat yang terakhir. Ini juga sangat penting dan banyak orang tidak melakukannya. Ini bisa menghancurkan banyak hubungan. Jangan berasumsi orang lain tahu masalahnya. Jangan berasumsi bahwa orang yang merugikan dan menjengkelkan saudara itu tahu. Kalau di dalam tadi Abraham menegur Abimelekh, saya mendapatkan kesan bahwa Abraham berasumsi. Abraham berasumsi bahwa Abimelekh tahu apa yang dikerjakan oleh hamba-hambanya. Jadi dia menegur dengan keras. Kalau Abraham tidak berasumsi bahwa Abimelekh tahu kelakuan hambanya yang merebut sumurnya, dia mestinya bilang dengan tenang, kasih tahu dong hambamu. Hambamu tuh ngambil itu. Jadi ngomong lebih enak. Tapi Abraham berasumsi Abimelekh tahu. Nah berapa banyak kita seringkali berasumsi. Tapi apa jawaban Abimelekh? Coba saudara lihat ayat 26, ini ayat terakhir. Mestinya baca sampai 31 tapi saya rasa tidak perlu 26 saja, perhatikan. Jawab Abimelekh ketika Abraham menegur dan Abraham berasumsi Abimelekh tahu. Jawab Abimelekh, aku tidak tahu. Nah perhatikan, siapa yang melakukan hal itu? Lagi tidak kau beritahukan kepada aku dan sampai hari ini belum pula ku dengar. Jadi Abimelekh bilang, loh ntar dulu lu jangan marah-marah, gua gak tahu. Sampai hari ini gak tahu dan kamu gak pernah ngobrol sama saya. Tapi Abraham berasumsi, lu tahu. Makanya gak perlu diajak ngobrol. Sama banyak istri sama suami juga gitu. Suami itu saudaraku sudah diasumsikan oleh istrinya, suami saya selingkuh, suami saya begini. Gak pernah diajak ngobrol terbuka, tapi berasumsi. Dan saya beritahu, di dalam banyak kasus hancurnya sebuah hubungan, itu sebagian besar bukan karena fakta, tapi asumsi. Kita berasumsi pasangan kita gak benar. Kita berasumsi bahwa orang yang menyakiti dan melukai kita, dia tahu dan dia sengaja. Dan kita nyindir-nyindir kalau ketemu nyindir. Tapi karena memang gak tahu, dia juga gak sadar. Saudara tambah marah lagi. Ini orang udah salah, disindir gak berasa, dasar. Muka badak gitu saudaraku. Saudara tambah marah lagi. Padahal dia gak tahu. Berapa banyak hubungan orang tua dan anak hancur. Apa penyebabnya? Anak berasumsi papi mami saya sengaja nih. Dia udah tahu nih. Saya tidak bisa menjelaskan dengan kasus-kasus, tapi saudara bisa nangkap. Berapa banyak kita berasumsi orang lain tahu. Entah kesalahannya, entah apa yang dia lakukan terhadap saudara. Ada begitu banyak hal yang kita sebenarnya nggak tahu. Satu hari full timer gereja, dia minta ketemu dengan saya. Pak Yosia bisa bicara nggak? 4 mata. Wah ini cocok Alkitab, 4 mata. Ngobrol. Iya kenapa? Sorry loh Pak. Maaf kalau Bapak tersinggung nanti bisa marah. Oh saya nggak marah, apa dong? Bapak punya utang sama saya. Bapak nggak bayar. Ini sekaligus pengumuman bagi saudara yang saya punya utang sama saudara. Saya punya utang sama kamu. Kapan? Udah lama sih Pak, setengah tahun yang lalu. Hah? Itulah Pak. Tiap kali saya ketemu Bapak, saya tuh gak sejahtera.
Bapak khotbah gini gitu. Saya kan tahu Bapak utang gak bayar sama saya. Saya tanya utang apa, kapan, berapa? Berapa dong? Bapak utang 300.000. Saya itu kalau utang kecil saudaraku ya, suka lupa memang. Bener. Saya kadang-kadang itu orangnya gimana ya? Kadang-kadang karena lagi kerja terus ada orang beli apa. Oh ya saya yang bayar deh atau gimana. Aduh makan-makan deh saya yang bayar. Berapa jumlahnya? Misalnya 300.000, lu bayar dulu deh. Aduh saya suka lupa tuh yang begitu tuh. Karena apa ya, nggak terlalu jumlahnya. Lalu gimana? Saya bilang, ya Bapak punya utang sama saya. Dan dari nadanya saya tahu dia berasumsi, saya ingat, saya tahu. Makanya dia kesel. Makanya sekalian saya pengumuman, kalau saya punya utang 100.000, 200.000 saya pasti lupa saudaraku. Tolong nagih sama saya. Kalau utang 100 juta saya pasti ingat. Tolong saya dibebaskan. Enggak, saya bercanda. Tapi intinya berapa banyak sih hubungan kita hancur gara-gara asumsi kita, betul gak? Begitu kita ngomong, gua gak tahu, gak nyadar. Kamu 6 bulan kehilangan sukacita, saya khotbah. Pendeta pintar ngomong, utang gak bayar katanya. Tuh. Malah saya sadar, ingat aja enggak. Kalau saudara pernah putusin pacar, karena asumsi pacarmu bikin salah. Saya rasa kalau masih baru, bisa dipulihkan hari ini. Nanti kalau sudah diambil orang baru nyesel gitu. Benar. Gini saudaraku, kadang-kadang kalau pacaran udah lama ya, kita tidak melihat kebaikan pasangan kita. Sama suami istri juga gitu. Sesuatu yang berharga yang ada di rumah kita, kita seringkali gak bisa hargai. Sampai sesuatu itu diambil dari kita. Nah, saya mengatakan hal ini karena ada banyak penyesalan. Hubungan yang rusak. Hubungan orang tua dan anak. Menantu dan mertua. Yang sebenarnya hanya karena asumsi-asumsi yang tidak benar. Nah, hari ini coba jangan banyak asumsi. Lebih baik kita itu berjalan di dalam kenyataan. Daripada mikir negatif, pikir kita tahu orang itu sengaja, padahal ternyata enggak. Dan saya yakin kalau kita melakukan 4 hal ini, kalau ada konflik atau potensi konflik, coba kita cegah. Coba kita berkata jujur. Jangan ada bohong. Atau kalau ada sesuatu yang mengganjal di hati kita, ayo kita terbuka. Dan jangan berasumsi orang lain tahu tentang apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, kejengkelan kita. Mungkin dia gak pernah tahu, gak pernah sadar, gak pernah ingat, tapi sudah menjudge-nya. Dan hubungan kita hancur. Saya berdoa ada hubungan yang hancur bisa dipulihkan hari ini. Suami istri dipulihkan. Menantu dan mertua bisa dipulihkan. Dan satu-satunya yang bisa memulihkan hanya Yesus.